warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islianti Yusafli Ramadhani dengan NIM C1B021043 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme adalah suatu sikap kesadaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Rasa nasionalisme harus diterapkan sedini mungkin karena sangat penting keberadaannya, terutama bagi generasi penerus bangsa. Indonesia menghadapi masalah serius terkait nasionalisme, ditambah lagi dengan masuknya kebudayaan asing dan juga teknologi di tengah masyarakat kita yang mengalami kebudayaan lokal. Menurunnya rasa dan sikap nasionalisme sebenarnya bukan hal yang baru, namun pasti ada banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya menimbulkan dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut saya, keluarga merupakan tempat pertama kita untuk membutuhkan rasa nasionalisme. Orang tua saya mengajarkan tentang betapa pentingnya nasionalisme itu. Mereka juga selalu menerapkan rasa dan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak wujud dari sikap nasionalisme yang selalu diajarkan orang tua saya, seperti selalu bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, saling membantu dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Orang tua saya juga mengajarkan dan mengedapkan perilaku agama dan pendidikan. Selain itu, dari diri sendiri sebagai bentuk pengalaman sikap nasionalisme yang sepatutnya dilakukan dalam sikap yang patut kita lakukan, yaitu rasa nasionalisme yang tinggi. Mendengarkan nasihat orang tua, saya berada di tengah-tengah keluarga besar yang memiliki keberbedaan dalam hal suku, ras, dan agama. Hal ini yang dapat saya mampu belajar dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam keluarga saya. Kemudian terhadap dalam dunia pendidikan, menurut saya pendidikan sendiri dijadikan sebagai salah satu upaya untuk membutuhkan dan mempertahankan rasa dan sikap nasionalisme bagi generasi muda, utamanya di sekolah atau di universitas lainnya. Dan selanjutnya, dari sinilah kita belajar banyak hal tentang arti nasionalisme. Banyak yang dapat kita lakukan upaya menimbulkan rasa dan sikap nasionalisme di sekolah, yaitu adanya muatan Pancasila yang diberikan dan diamalkan dengan penerapan yang baik di sekolah, lalu menghadirkan narasi-narasi kepahlawanan bagi generasi muda. Melalui mata pelajaran ilmu sosial ataupun sejarah, kita juga dikenal dengan sejarah bangsa Indonesia, sekaligus mempelajari keanekaragaman budaya dan sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh generasi muda. Dari hal tersebut, diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta tanah air dan mempunyai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, upaya menimbulkan dan penguatan nasionalisme yang kita lalui, kompetitif pendidikan, kesenian, olahraga, masih banyak lagi. Ada pula perilaku sederhana yang mencerminkan rasa dan sikap nasionalisme di sekolah, seperti menghormati guru di sekolah, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, menaati dan mengikuti tata tertib sekolah dengan baik, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Salah satu wujud dari sikap nasionalisme yang umum diselenggarakan oleh sekolah dan paling mudah dijumpai adalah pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin ataupun hari-hari kemerdekaan. Dengan adanya hal ini, kita diharapkan agar dapat mengingat dan menghormati dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang bagi bangsa Indonesia.
mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga termasuk dalam wujud bersikap nasionalisme. Menurut saya, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, kita dapat berhasil mewujudkan sikap nasionalisme. Terlebih lagi apabila kita berhasil menorehkan prestasi dalam bidangnya. Bersekolah membuat kita harus dapat belajar dengan giat dan tekun. Harapan agar cita-cita yang diinginkan dapat kita lalui atau capai. Bagi bangsa Indonesia dan negara, hal ini turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan wujud rasa sikap nasionalisme itu sendiri. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terhadap yang namanya individu dan masyarakat. Sebagai individu, kita sudah pasti menjaga sebagaimana masyarakat ketika menjadi bagian dari masyarakat umum. Kita lebih dekat dengan nasionalisme dan berbanyak atau menjumpai penerapan dari nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yang dikenal sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasionalisme sebagai perwujud rasa aktif dalam nasionalisme, salah satunya dengan cara kritis dan tanggap memberi masukan pada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri ini. Membiasakan diri dengan perilaku yang berkaitan dengan nasionalisme. Dimanapun perilaku itu sudah menjadi budaya kita, seperti menghargai pendapat orang lain, saling tolong-menolong, gotong royong, ataupun untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita yaitu sebagai gerakan kita. Rasa nasionalisme yang tinggi bagi masyarakat atau penduduk lain sebagai bangsa Indonesia, yaitu Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kita miliki atau kita harus menciptakan kerukunan antara umat beragama dengan cara menghormati, menghargai agama orang lain, tidak pilih-pilih dalam bergaul hanya perbedaan agama tersebut, serta kita mengganggu atau mengolok-olok agama orang lain, serta kita mengganggu perbedaan atau tempat beribadah mereka, ataupun kita mengganggu sedang beribadah kepada Tuhan ataupun yang lainnya. Kita sebagai umat Islam ataupun dalam kita beragama dalam rasa nasionalisme bernegara dan berbangsa, apa yang kita harus lakukan? Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah mematuhi apa yang harus kita lakukan dalam agama tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus menaati dalam kegiatan seorang warga negara Indonesia, yaitu menjadi seorang warga. Hendaknya kita mematuhi, menjunjung tinggi hukum dalam negara Indonesia, yaitu 1. Mematuhi lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan di negara Indonesia, melalui tindakan yang tidak melanggar hukum dengan menggunakan hak pilih dengan baik ketika berpartisipasi. Nasionalisme yang terakhir yaitu kita juga harus menjunjung tinggi ideologi Pancasila, yaitu cita-cita bangsa Indonesia, menjaga nama baik negara Indonesia. Misalnya ketika kita memberikan komentar di media sosial ataupun ketika berada di negara orang lain. Selain itu dampak dari globalisasi menyebabkan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan asing di Indonesia udah sangat populer di negara kita, yaitu sehingga turut memberikan pengaruh bagi budaya lokal. Oleh karena itu, generasi muda harus turut melestarikan kebudayaan dengan mencintai dan bangga menggunakan produk buatan Indonesia sebagai bentuk rasa sikap nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.